A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmah dan hidayahnya kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin pekanan di Masjid Ummu Mubarak, yang insyaallah di pekan kali ini, di pekan pertama, mungkin yang seyogianya dilaksanakan ataupun diisi oleh Ustadz Agah itu ditukar mungkin ya dengan jadwal saya yang harusnya pekan ketiga. Jadi insyaallah untuk kajian tafsir bersama Ustadz Agah akan dilaksanakan di pekan ketiga. Adapun insyaallah untuk hari ini kita melanjutkan pembacaan hadis-hadis An-Nabawi dari kitab Riyadhus Shalihin. Bapak Iman rahimakumullah, kembali kami sampaikan bahwa kitab Riyadhus Shalihin ini merupakan sebuah karya monumental ya dari seorang ulama besar di abad ke-7, yaitu Syekh Yahya Zakaria An-Nawawi, atau yang kita kenal dengan Imam An-Nawawi ya. Yang mana beliau mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan cara ya bagaimana kita menjadi tergolong orang-orang soleh. Seolah-olah buku ini sebuah petunjuk yang mana jika diamalkan, yang mana jika dikaji ya, maka akan memberikan dampak, tidak hanya dampak fisik tapi juga dampak batin kepada kita semua. Ya, dan telah 38 bab dibaca secara runut ya. Beliau di bab-bab awal mencatat tentang bagaimana kita perlu memperbaiki batin kita, mulai dari bab niat, bab tawakal dan sebagainya. Lalu juga kepada kewajiban-kewajiban kita ya. Lalu kewajiban sebagai seorang muslim kepada keluarga ya. Dan insyaallah sekarang ini ya bagaimana hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum sosial gitu ya. Nah, atau lebih tepatnya jika di sini tertulis adalah hukuk ajiron ya, hak-hak kepada tetangga. Karena Islam bukan hanya ibadah yang berkaitan dengan rutinitas ruhiyah saja, ibadah saja. Tapi lebih jauh dari itu, ya. Yaitu adalah bagaimana kita bisa menjaga hubungan baik kita dengan sesama muslim ataupun non-muslim. Nah, ini yang luar biasa dari agama Islam. Karena memiliki memiliki peraturan yang lengkap, panduan yang lengkap ya. Termasuk juga tadi dalam hal ini, di malam ini kita bahas adalah hal bagaimana kita bertetangga ya. Karena kemarin sudah kita bahas untuk terbentuknya sebuah lingkungan ya, atau lebih jauh sebuah umat ya, generasi umat yang baik, yang terbaik harus dibangun dari individu-individu yang baik. Setelah individu, maka sekrup terkecilnya yang kita bangun adalah keluarga. Ya, maka kemarin di bab-bab sebelumnya kita bahas tentang keluarga. Lalu setelah keluarga barulah kita membahas bagaimana menjadikan ya komunitas sosial kita yang terdekat, yaitu tetangga, menjadi komunitas yang baik, ya, yang terbaik. Nah, maka kita perlu tahu apa saja hak-hak seorang tetangga yang harus kita tunaikan. Ya, sebelum masuk ke dalam kajian hadis-hadis dan dalam kitab ini, ya terlebih dahulu bahwasanya tetangga itu terbagi menjadi 3, ya, dan masing-masing punya hak yang berbeda. Ada 3 tingkatan tetangga katanya, yang mana tingkatan pertama dia hanya punya 1 hak dari kita, yaitu tetangga yang non-muslim, ya, tetangga non-muslim. Jika kita memiliki di lingkungan kita tetangga yang notabene berbeda keyakinan dengan kita,
apakah kita harus berlepas saja? Ternyata tidak. Tetap mereka punya hak yang perlu kita tunaikan, ya, sebagai apa? Sebagai tetangga. Ya. Yang kedua, ini punya dua hak yang perlu ditunaikan. Ya, yaitu jika kita punya tetangga seorang muslim tapi bukan dari kalangan dekat, ya, yang maksudnya bukan kalangan keluarga, bukan, kalau dalam bahasa Arabnya aqarib atau qarabah, ya, bukan paman, sekalipun paman dekat atau jauh, ya, bukan sepupu dekat atau jauh, hanya tetangga saja tapi sesama muslim, maka dia punya hak, yaitu hak sebagai tetangga, ya, dari kita, dan hak sebagai muslim. Nah, karena berbeda tadi, ya, kalau hak tetangga itu umum, mau dia muslim mau tidak muslim. Ya, sedangkan hak muslim juga berbeda, ada hak khusus. Ya, dalam hadis dikatakan hakul muslim alal muslim sita. Ya. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain ada 6. Nah, itu ada pembahasan tersendiri nanti, ya. Tapi diantaranya seperti halnya mengucap salam. Nah, itu hak, ya, bagi seorang muslim yang kita temui, apalagi itu tetangga dekat, maka mengucap salam itu merupakan hak daripada saudara muslim kita, ya. Nah, sehingga itu perlu ditunaikan. Nah, oleh karena itu sunnah bagi seorang muslim menyampaikan atau ketika bertemu itu mengucap salam, dan wajib menjawab bagi yang mendengar salam tersebut. Nah, itu contoh daripada hak seorang muslim. Nah, sehingga tadi, jika kita punya tetangga dan juga seorang muslim, maka ada dua hak yang perlu kita tunaikan kepada mereka, yaitu hak sebagai tetangga dan hak sebagai muslim. Nanti, apa saja hak tetangga, insya Allah ketika masuk ke hadis-hadisnya kita akan mengetahui. Lalu tingkatan yang ketiga, nah, ini ada 3 hak yang perlu kita tunaikan terhadap tetangga kita yang ketiga ini, yaitu tetangga siapa? Tetangga yang muslim dan juga qarabah, atau tadi bagian dari kerabat. Karena biasanya kalau kultur di kita, apalagi mungkin bukan yang di kota, ya, di daerah desa gitu, ataupun daerah seperti kita kabupaten ini, rata-rata mungkin orang-orang apalagi zaman dulu, ya, itu biasanya berkumpul, ya. Nah, salembur teh masih dulur gitu, ya. Nah, jadi satu komplek itu terkadang masih saudara. Apakah saudara dari adiknya kakek, adiknya nenek, dan sebagainya, ya. Nah, maka itu ada 3 hak yang perlu ditunaikan: hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim, dan hak sebagai kerabat. Karena kerabat ini juga punya hak tersendiri, hak khusus, ya. Seperti halnya apa? Seperti halnya kerabat itu termasuk dari prioritas yang diprioritaskan ketika kita akan bersedekah. Sedekah terbaik itu adalah kepada keluarga, kedua kepada kerabat, ya. Maka bahkan Al-Qur'an pun, ya, Allah Subhanahu wa taala menekankan hal itu dalam beberapa ayatnya. Selalu dikatakan ulul qurba gitu, ya. Orang yang punya para sahabat selalu takut apakah ada di antara mereka yang dimaksud Rasulullah, sehingga bertanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu." Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Yaitu adalah orang yang tetangganya tidak merasa nyaman dari gangguannya. Ya. Ini belum menyakiti, ya. Jadi bukan orang yang menyakiti tetangganya, tapi baru orang tetangganya merasa tidak nyaman dengan orang itu. Ya. Maka ini belum melakukan sesuatu, belum melakukan sesuatu, tapi ada sesuatu hal yang menjadikan tetangga kita merasa tidak nyaman. Itu saja Rasulullah sudah menegur bahwa seolah-olah tidak ada keimanan bagi orang tersebut, ya, yang membuat tetangganya merasa takut darinya. Ya. Dan di riwayat lain, la yadkhulul jannah. Wah, ini lebih ancamannya lebih serius lagi dari Rasulullah. La yadkhulul jannah man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Ya, tidak masuk surga. Kalau tadi tidak beriman, ini lebih tegas lagi, tidak masuk surga
orang yang tetangganya tidak merasa nyaman darinya atau dari gangguannya tadi. Ya. Nah, dari hadis ini merupakan sebuah peringatan sekali ya, untuk agar kita tidak menyakiti tetangga. Bahkan kita sering mendengar ya, salah satu rizki terbesar kita itu punya tetangga yang baik. Karena memang sepenting itu Bapak Ibu. Ya, kita sering melihat bagaimana, dan sebaliknya, mungkin kita punya segala, tapi punya tetangga yang tidak baik, wah itu tidak nyamannya luar biasa. Ya. Nah, maka sekali lagi tetangga yang baik itu merupakan rizki yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita tidak menemukan ya tetangga yang baik, jadilah kita tetangga yang baik. Ya. Sehingga kita termasuk dari rizki yang terbaik dari Allah untuk tetangga kita. Ya. Kita terkadang berharap, menuntut gitu ya, ingin dapat rizki dari Allah yang terbaik. Sehingga mencari tetangga yang baik tidak mendapatkan, maka kitalah jadi tetangga yang baik. Ya, janganlah dulu menuntut kepada orang lain, kita dulu yang memberi kebaikan itu kepada orang lain. Ya, seperti baginda Nabi tidak pernah memilah-milih tetangga, sekalipun bahkan tetangganya tersebut menyakiti beliau. Ya, nah, ini terkenal sekali kita mendengar kisahnya, bagaimana beliau sering kali diludahi ya oleh seorang Yahudi gitu. Ini mah sudah beda agama, sudah ada tindakan fisik ya, penghinaan, tapi Rasulullah tetap sabar. Ya. Sekarang banyak ada, mungkin kita lihat banyak ya di media sosial, di mana tetangga itu ada yang buat gaduh sedikit, langsung urusannya besar gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana baginda Nabi dalam berdakwah dengan akhlak gitu ya. Memang kadang perlu waktu, tidak ujug-ujug langsung gitu ya bisa tersampaikan. Karena Rasulullah pun tadi ya, sekali diludahi Rasulullah bersabar, 2 kali bahkan sampai 3 kali. Artinya kan ini perlu proses dan waktu. Setelah 3 kali Rasulullah diludahi dalam kurun waktu yang berbeda, akhirnya bertanya, kemana ini? Ya, biasanya ada orang yang ngeludahin saya dari atas. Ternyata orangnya sakit. Nah, kalau kita mungkin sudah ngapu puas, tah sia watakna gitu ya. Kalau kita, tapi kalau Rasulullah tidak. Justru Rasulullah tetap merasa khawatir. Wah, ini tetangga saya sakit. Sekalipun Rasulullah sudah dihina dengan diludahi tersebut. Maka Rasulullah pulang, membawa makanan, bawa obat dan segala macam ya, lalu dijenguk. Sampai akhirnya orang tersebut justru merasa terenyuh, merasa malu sudah pasti, ya. Tapi yang lebih dari itu merasa terenyuh dengan sikap Rasulullah SAW, dengan akhlak Rasulullah SAW, akhirnya bersyahadat. Ya. Nah ini contoh Rasulullah bukan hanya mencontohkan langsung ya. Rasulullah tidak hanya memerintahkan kepada para sahabat yang lain, tapi beliau bagaimana mencontohkan langsung, bahkan dengan kondisi yang tersulit, gitu ya, seperti tadi. Mungkin kita rasanya tidak mungkin jarang ya, tidak menemukan tetangga seperti itu ya, tapi Rasulullah mencontohkannya dengan memiliki tetangga yang seburuk itu, bahkan bisa dirubah ya menjadi baik dengan tadi ya, dakwah akhlak Rasulullah SAW. Nah, dan bahkan tadi ya, menyakiti dari hadis tadi juga seolah-olah tadi ya, mafhum mukhalafah. Nah, mafhum mukhalafah itu berarti kalau kata Rasulullah la yu'minu, tidak beriman, berarti bisa jadi menjurus kepada kekafiran. Ya. Nah, seolah-olah menyakiti tetangga itu bisa menyeret ke dalam kekafiran dan kemaksiatan yang bisa menyebabkan orang masuk neraka, seperti di hadis yang sebelumnya yang kami sampaikan ya di bab-bab yang lain tadi. Nah, di hadis berikutnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah khususnya ini kepada perempuan. Apa sabda Rasulullah? Ya nisa, ya nisa al muslimat, wahai wanita-wanita muslimah, la tahkiranna jaratun, katanya. Jangan sampai ya seorang tetangga meremehkan. Ini mungkin sangat relate ya, sangat sesuai dengan kondisi kita sekarang. La tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin, katanya.
Wahai wanita-wanita muslimah, karena biasanya yang menerima pemberian itu adalah akhirnya ada di tangan ibu. Ya, suami dapat hadiah dari tetangga, nah biasanya suami pasti menyerahkan ke istri. Mah, Umi ini dari tetangga. Apa kata Rasulullah? Jangan meremehkan pemberian tetangganya sekalipun hanya berupa balungan, katanya. Apa itu balungan? Tulang yang ditempeli sedikit daging. Ya. Jadi kalau dikasih tulang aja yang ada sedikit-sedikit daging itu, jangan diremehkan. Disyukuri, dihargai. Ya. Bahkan kalau bisa, Rasulullah juga mencontohkan, kalau Rasulullah dikasih satu hal, maka Rasulullah akan memberinya 10 kali lipat. Ya. Nah, jangan kita mengeluh, terkadang kita aduh, atuh mending tong mere ai ngabagi-bagiku ya mah. Nah, gitu. Kadang kita suka ada bahasa seperti itu ya. Naon nu bada dituang ai tulang unggul mah. Nah, gitu, ada bahasa kita. Atau mungkin kita dikasih satu keret kue gitu ya. Atau saya mah mending meser nyalira tiasa meser sapak kuehna. Dan jangan ya, karena bukan masalah sedikit banyaknya, bukan masalah kecil besarnya pemberian itu, tapi bagaimana rasa peduli, ya rasa ukhuwah yang ditunjukkan oleh tetangga kita. Maka harus disambut tadi ya dengan pemberian kalau bisa jauh yang lebih baik. Ya, bahkan Rasulullah kalau dikasih dulu pernah dikasih satu jenis buah-buahan ya, Rasulullah langsung kasih kambing waktu itu. Gitu ya. Jadi terkadang Rasulullah bahkan memberi bisa 10 kali lipat. Ya. Dan ini baginda Nabi mewanti-wanti karena mungkin bisa jadi ini banyak terjadi tadi ya di zaman dulu bahkan mungkin sampai zaman sekarang. Apalagi kalau hatinya sudah kotor, ya, hatinya sudah penyakitan. Dikasih sebanyak apapun, sedikit apapun tetap aja akan ngomel, ya. Wah, kok ini dia bisa ngasih makanan sebanyak ini? Dari mana nih uangnya? Jangan-jangan ini. Jadi susah kalau sudah kotor hatinya. Gitu ya. Yang sedikit saja tidak boleh tadi diremehkan, apalagi yang besar. Disyukuri saja, bahkan lebih baik lagi disambut kebaikan tetangga kita tersebut dengan berperbuatan baik yang lebih besar. Ya. Nah, karena di hadis lain juga apa? Tahabu tahadu ya. Jadi bentuk saling mencintai itu saling memberi hadiah. Nah tadi itu bentuk kecintaan, jangan dilihat sedikitnya, tapi itulah bentuk kecintaan tetangga kita kepada kita semua, ya kepada kita, kepada tetangganya yang diberi tersebut. Ya. Nah, lalu di hadis berikutnya, apa yang perlu dilakukan oleh seorang tetangga? Wa anhu anna Rasulullah SAW qol, ya, dan juga ini dari Abu Hurairah, la yamna'u jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarihi. Ya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang tetangga, ini, ya, jangan melarang tetangganya untuk menancapkan kayu di temboknya, katanya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, mengapa aku melihat kalian berpaling dari sunnah ini? Demi Allah, aku akan memberikan tugas ini di pundak kalian. Ya, artinya apa? Bahwa kadang kita tidak bisa memberi, ya, maka kita bisanya memudahkan. Ya. Mungkin kita tidak punya makanan barang yang kita beri, tapi tetangga kita mungkin butuh tembok kita untuk membuat sesuatu, menyadarkan sesuatu. Ya selama memang tidak merugikan dan itu masih dalam koridor yang diperbolehkan, ya sudah. Apa susahnya untuk mengikhlaskan? Ya, untuk mempersilahkan. Meskipun kita juga sebetulnya tidak ada kewajiban. Ya, artinya berhak untuk melarang sebetulnya, berhak untuk melarang. Tapi akan lebih baik, akan lebih indah jika kita memberi keluangan bagi tetangga kita. Ya, mungkin ada sedikit tanah kita yang harus dilewati paralon tetangga kita, ya selama tidak merugikan apa susahnya. Ya, mungkin ada pohon yang merambai ke tanah kita dari tetangga kita, selama tidak merugikan, biarkan saja. Ya, mungkin ada garasi ya, mobil yang menonjol ke area tanah kita, rumah kita, selama tidak merugikan ya silakan saja. Ya. Nah, itu sikap yang dianjurkan
oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau memang sudah ada hal-hal yang akhirnya merugikan, ya maka itu perlu dimediasikan, perlu dikomunikasikan. Tidak ujug-ujug, karena sering kita lihat mungkin ada yang tiba-tiba merusak, karena ada tadi paralonnya yang ke tanah-tanahnya dirusak gitu ya tiba-tiba. Nah kalau memang ada kerugian dari hal itu, kenapa tidak bisa dibicarakan baik-baik saja gitu ya. Nah bahkan tadi kalau tidak merugikan mah lebih baik dipersilahkan saja gitu, supaya apa tadi ya, punya ukhuwah tadi ya, menjaga ukhuwah tersebut. Nah dan itu juga termasuk takaful tadi ya, yang Allah, yaitu apa, saling membantu. Dan di hadis berikutnya Rasulullah SAW juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'min jarah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ini Rasulullah berpesan 3 hal ya. Yang pertama dan yang utamanya itu, kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangga. Ya, muliakanlah tetangganya. Artinya kalau tidak memuliakan tetangga, tidak dianggap beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini mafhum mukhalafahnya. Ya, karena tadi sudah berulang kali ditegaskan di hadis-hadis yang tadi ya. Begitu pentingnya, begitu urgennya dalam berbuat baik kepada tetangga. Dipertegas lagi di hadis ini ya. Nah ini Rasulullah mengajak berpikir, sehingga Rasulullah berkata, kalau kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, artinya ini ancamannya juga besar gitu ya. Kalau beriman, kalau tidak dilakukan berarti tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sekalipun diucapkan, oh saya beriman pada Allah dan hari kiamat, tapi tidak melakukan tadi bentuk keimanannya, nah maka iman tersebut hanya di ucapan saja. Ya, sedangkan iman itu iqraru bilisan, ya, diucapkan di lisan dan dibuktikan dengan perbuatan bil arkan. Dan salah satu pembuktiannya tadi tidak hanya sholat, tidak mengaji, sedekah, baca Quran, tapi juga berbuat baik kepada tetangga. Berulang-ulang ini Rasulullah SAW mengaitkan berbuat baik kepada tetangga ini dengan keimanan. Nah, artinya ini memang erat kaitannya. Ya, artinya bahwa berbuat baik kepada tetangga itu merupakan salah satu dari tadi ya, indikator keimanan, merupakan salah satu dari perwujudan keimanan ya. Jadi tidak dilihat dari ibadahnya, lihatlah bagaimana dia bermuamalah kepada tetangganya. Nah itu hakikat iman ya. Tadi yang pertama berbuat baik kepada tetangga, terus juga kalau kamu beriman kepada Allah dan Rasul, maka muliakan tamu. Nah ini juga ya, ciri-ciri dari orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah senantiasa memuliakan tamu ya. Dan ini dicontohkan oleh yang sering juga disampaikan dan diceritakan, yaitu Ummu Sulaim ya, dan juga suaminya, yaitu ayahnya Anas bin Malik ya. Suatu ketika Rasulullah kedatangan tamu, tapi Rasulullah juga nggak punya makanan, nggak punya apa untuk dibahankan ya. Sehingga Rasulullah mengajak sahabat, siapa yang mau menjamu tamu saya? Maka langsung ya berebutan, dan yang pertama angkat tangan adalah bukan orang yang paling kaya, tapi justru diantaranya orang yang kekurangan juga, itu yang seadanya, yang tidak berkecukupannya. Nah, saya oleh Rasulullah, silakan bawa tamunya. Maka bergegas beliau ke rumahnya, lalu anak-anak mana? Lagi tidur katanya. Ya. Nah ini Rasulullah itu nitipin tamu ke kita. Nah kan kita nggak punya makan, nggak punya, yang ada aja. Ini kan cukup buat kita saja, buat anak. Kita nanti saja berikan semuanya ke tamu. Ya. Akhirnya beliau membawa semua makanan yang dipunya ke tamunya. Ya. Dan itu pun hanya secukupnya. Ya. Katakanlah tamu tersebut ada 2 orang. Nah katakanlah makanan itu hanya ada 2. Sehingga tamu pun merasa malu, ya mau makan pun malu. Masa kita doang yang makan? Oh akhirnya beliau paham tadi ya, sehingga beliau pun pura-pura mati lampu, gitu ya. Sehingga gelap. Waduh ini mohon maaf lampunya mati, nah, minyaknya habis. Sok silakan dimakan aja dulu dimakan. Padahal apa? Padahal supaya tamu tadi tidak malu untuk memakan hidangannya. Nah ini contoh dari bagaimana para sahabat
memuliakan tamu, ya sampai mendahulukan dari seisi rumahnya untuk memuliakan tamu, apalagi ini tamu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, karena juga tadi termasuk daripada itu keimanan, ya, bentuk perwujudan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Lalu juga di hadis, masih dari yang sama, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik atau diam. Nah, ini maka dari sinilah muncul diam itu emas gitu ya. Berarti kalau diam itu emas, berkata baik berarti berlian gitu ya, karena lebih baik dari emas. Jadi sebetulnya kalau bisa berkata baik, lebih baiknya berkata baik ya. Tapi kalau tidak bisa berkata baik, maka diam itu lebih utama ya. Karena dari apa yang sekarang kita sedang rasakan, mungkin ya, melihat fenomena yang ada ini di banyak tempat ya, itu pemicunya kan dari ucapan ya. Nah, adanya kerusuhan dan sebagainya, wallahu alam. Mungkin pendek yang kita lihat ya di media itu, diantaranya karena ucapan, karena pernyataan-pernyataan yang tidak dianggap baik gitu ya. Nah, maka bisa kita lihat kebenaran dari hadis Rasulullah SAW tersebut ya. Kalau memang tidak bisa memberikan statement yang bagus, tidak bisa memberikan pernyataan yang baik, maka lebih baik diam. Nah, itu kata Rasulullah SAW. Ya. Lalu di hadis yang berikutnya, ini mungkin 1 menit lagi. Karena 2 menit lagi ya. 1 hadis lagi mungkin untuk kesempatan ini, atau ada 2 hadis ya, kita selesaikan di bab ini. Rasulullah SAW bersabda, ya, ini diriwayatkan oleh Abu Shuraih ya Al-Khuzai. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Nah, ini sama ya. Barang siapa yang berbuat baik kepada Allah dan Rasulnya, maka ia memuliakan tamu. Ya, ini redaksi hadisnya sama. Jadi mungkin saya langsung ke hadis berikutnya. Nah, ini dari Sayyidatuna Aisyah ya, dari istri Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan suatu hal kepada Rasulullah. Sayyidatuna Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, aku mempunyai 2 tetangga." Nah, ini menarik karena Sayyidatuna Aisyah itu wanita yang cerdas. Jadi kadang pertanyaannya tidak biasa. Seperti pertanyaan ini, "Ya Rasulullah, aku punya 2 tetangga. Kepada siapakah aku memberikan hadiah?" Nah, ya. Rasulullah menjawab, "Kepada tetangga yang paling dekat dengan pintu rumahmu." Ya. Jadi jangan dulu dinilai, wah, saya mah akrabnya sama si fulan yang beda RT. Nah, gitu. Sedangkan ini yang pinggir rumah diabaikan, ya. Padahal kata Rasulullah yang paling dekat rumah dulu, ya. Karena kalau ada apa-apa kan pasti yang paling dekat, yang pertama kali harus tahu, yang akan membantu, ya, yang lebih mudah untuk menjaga, gitu. Nah, maka ini kaidah dari Rasulullah SAW, ya, jika ingin berbuat baik tetangga, jika tidak bisa berbuat baik kepada semua, maka berbuat baik dari yang paling terdekat dulu, ya, baru kepada yang setelahnya. Dan hadis terakhir di bab ini yaitu Rasulullah SAW bersabda, ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, "Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang terbaik kepada temannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik kepada tetangganya." Ya, maka dalam hadis ini Islam memotivasi kita supaya menjadi tetangga terbaik, supaya menjadi manusia terbaik di sisi Allah. Ya, jadi tadi kita tidak menemukan dalam hadis itu bahwa yang paling baik itu yang paling banyak sholatnya, yang paling banyak ngajinya. Tapi yang lebih utama lagi, banyak ngaji, banyak sholat, juga banyak berbuat baik kepada tetangga khususnya dalam bab ini, gitu ya. Maka dari itu, mudah-mudahan dari 1 bab hadis ini bisa memotivasi kita untuk menjadi individu yang lebih baik, keluarga yang lebih baik, dan tetangga yang lebih baik lagi. Karena dengan berbuat baik kepada tetangga ini menjadi satu wasilah tadi ya, untuk kita juga menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk kita juga masuk surga. Karena tadi kan ada la yadkhulul jannah. Nah, berarti orang yang menyakiti tetangga, berarti kalau berbuat kepada tetangga akan masuk surga, mafhum mukhalafahnya. Ya.
insya Allah mudah-mudahan di pertemuan ke depan ini akan juga tidak kalah penting bab yang dibahas, yaitu bab berbakti kepada orang tua. Adapun untuk sekarang mungkin kita cukupkan, bila fisabilil haq, aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.